Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang berbahagia, di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq yang di dalamnya ada perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca? Yaitu ayat Allah yang tersurat kitab suci Al-Quran. Namun ternyata sahabat sekalian, yang harus kita baca bukan hanya kitab Allah yang tersurat, kita pun diharuskan untuk membaca kitab Allah yang tersirat, yakni alam semesta. Dalam konteks inilah ada sebuah kisah klasik yang saya ambil dari buku Awareness of Ramadan, bahwa dikisahkan ada seorang pemuda berusia 28 tahun. Saat itu ia sedang duduk di bawah pohon apel. Tiba-tiba ada sebuah apel yang jatuh dari pohon. Dan pemuda ini tidak tinggal diam. Ia berpikir, kenapa apel jatuh dari atas ke bawah? Kalau bagi kita mungkin itu sudah seharusnya. Tapi bagi dia, ia berpikir melampaui batas pikirannya. Hingga setelah itu ia larut dengan penelitian-penelitian. Dan selang 8 tahun kemudian ia berhasil mempersembahkan sebuah penemuan besar, yaitu teori gravitasi universal. Dialah tokoh yang kita kenal sebagai Isaac Newton. Lalu di kisah lain, kisah seorang tokoh Islam yang hampir sama mengalami peristiwa ini, yakni Al-Hafidz Al-Asqalani. Saat itu ia belajar di sebuah lembaga pendidikan. Ia merasa bahwa setelah sekian tahun belajar di lembaga itu, ia terbelakang dengan teman-temannya. Sampai kesimpulan bahwa mungkin ia harus kembali ke kampung halamannya. Maka ia bergegas untuk kembali ke kampung halamannya. Dan di tengah perjalanan karena lelah ia istirahat. Di saat istirahat itulah ia melihat sebuah batu yang berlubang dengan tetesan batu, dengan tetesan air. Sontak ia tersadarkan bahwa batu saja yang begitu kerasnya ternyata mampu berlubang dengan air. Apalagi ia yang Allah berikan karunia pikiran untuk berpikir, otak, kemampuan, masa tidak mampu untuk menerima ilmu Allah. Maka dalam waktu singkat ia memutuskan ia harus kembali ke lembaga pendidikan itu guna menuntut ilmu. Akhirnya kembali dan belajar dengan sungguh-sungguh, dan dalam waktu singkat ia mampu menghasilkan karya yang sampai kepada kita, yaitu kitab Bulughul Maram. Hadirin, apa yang bisa kita petik dari kisah Isaac Newton dan juga Al-Hafidz Al-Asqalani? Ternyata mereka menggunakan daya pikirnya, menggunakan potensi internal dirinya untuk melihat keluar, membaca
ayat alam semesta. Sahabat sekalian, dalam bukunya The Heart of Islam, Said Hussein mengatakan, manusia di atas rata-rata adalah manusia yang mampu membaca 3 kitab, yaitu kitab suci, kitab sesama manusia, dan kitab alam semesta. Kitab suci digunakan untuk membaca kitab sesama dan juga alam semesta. Lalu apa yang dimaksud dengan kitab suci? Sahabat sekalian, di antara hal yang membuat Al-Quran tetap terjaga otentisitasnya, barangkali adalah Al-Quran karena diturunkan dengan bahasa Arab. Dalam penelitian Hodgson, bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki dinamika internal yang sangat tinggi. Dan kita tahu bahwa dulu ada 4 bahasa yang mempengaruhi peradaban dunia. Ada bahasa Latin, ada bahasa Romawi, ada bahasa Sanskerta, dan juga bahasa Arab. Dan yang sekarang masih ada, tetap terjaga adalah bahasa Arab. Sahabat sekalian, sementara yang dimaksud dengan kitab sesama adalah bahwa kita diwajibkan untuk mengasah kemampuan, kepekaan diri kita agar peduli dengan sesama. Bukankah kita bukan hanya diperintahkan untuk menjalin hubungan dengan Allah, hablum minallah, namun juga bagaimana kita menjalin kebersamaan dengan sesama manusia. Pepatah mengatakan, kalau pisau diasah dengan batu, maka manusia diasah oleh manusia yang lainnya. Barangkali sahabat sekalian, selama ini kita diasah dengan cacian, dengan makian, dengan umpatan oleh manusia yang lain. Itu anggap sebagai batu loncatan bagi kita, sebagai tempaan bagi kita semua, yang menjadikan diri kita pribadi yang tajam, pribadi yang mampu mengasah kepekaan agar lebih baik lagi. Bukankah di bulan Ramadan ini yang mesti kita lakukan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, namun juga puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa seluruh anggota tubuh, hati dan pikiran kita dari hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa kita. Yang terakhir, kitab alam semesta. Kita diperintahkan untuk menselaraskan, mensinergikan dengan lingkungan. Bukankah di antara hal-hal yang bisa merusak seluruh amal kebaikan kita manakala kita melakukan kerusakan? Alangkah ruginya bagi kita manakala sudah menebar amal kebaikan, menanam amal kebaikan, ternyata diakhiri dengan kerusakan. Mari di sisa hari Ramadan ini kita gunakan untuk merefleksikan diri, bermuhasabah diri, menjadikan diri kita pribadi yang mampu membaca kitab suci, mampu membaca kitab sesama, dan juga mampu membaca kitab alam semesta, sehingga apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan di dalamnya penuh dengan hikmah, penuh dengan sesuatu yang menjadikan diri kita lebih baik lagi mencapai ultimate goal ibadah puasa, yaitu orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.